Sini saya akan menerangkan tentang ICT atau Information Communication and Technology. ICT yaitu suatu payung besar terminologi yang mencakup semua peralatan teknis agar bisa memproses dan menyampaikan berbagai informasi. ICT ada dua teknologi, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Pertama yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi berkaitan dengan suatu proses sebagai alat bantu serta pengelola informasi yang ada. Sedangkan teknologi komunikasi berkaitan dengan suatu alat bantu untuk bisa memproses dan mengirim data dari suatu perangkat ke perangkat yang lain. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang tren dan tantangan ICT dalam dunia pendidikan. Pada zaman modern, pendidikan sudah melakukan pembelajaran melalui e-learning, yaitu memanfaatkan barang elektronik dan memanfaatkan jaringan internet yang ada di sekitar kita. Tantangan ICT dalam dunia pendidikan yaitu 1. Sangat bebas dan luasnya hubungan dengan negara lain yang didukung terbukanya informasi. Nomor 2. Pergeseran norma dan nilai dalam masyarakat. Yang ketiga, lunturnya sikap cinta budaya Indonesia. Yang keempat, rendahnya nilai moral. Yang kelima, ekstrimnya budaya asing. Jenis-jenis ICT. ICT dibagi menjadi dua, yaitu ICT elektronik dan ICT internet. ICT elektronik adalah ICT dengan menggunakan media elektronik dalam penyampaian informasi dan penggunaan komunikasinya. Contohnya di sini ada televisi, handphone, telepon, pager, telegraf, walkie-talkie, dan lain sebagainya. Jenis yang kedua yaitu ICT berbasis internet. Di ICT berbasis internet kita membahas tentang perangkat lunaknya. Di sini contohnya ada email. Email biasa kita sebut dengan kantor pos online. Yang kedua ada mailing list, yaitu sebuah diskusi grup yang bisa diakses oleh semua orang. Ada newsgroup, grup diskusi maya yang bisa diakses dengan menggunakan Usenet. Kemudian ada www, yaitu sebuah wadah informasi yang diakses oleh pengguna Google. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan ICT dalam lingkup PIAUD. Pada era globalisasi ini, teknologi merupakan salah satu sarana yang tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan aktivitas. Di era teknologi seperti sekarang, banyak membawa perubahan serta pengembangan dalam berbagai bidang, terutama bidang pendidikan. Besarnya peran teknologi komunikasi dan informasi membawa peran tersendiri bagi pendidikan, baik sebagai pendukung sistem maupun dunia pendidikan dalam pendidikan anak usia dini atau PIAUD. Nah, ada juga cara mengenalkan ICT pada anak. Yang pertama, pemberian ilmu teknologi melalui multimedia dengan cara memutarkan lagu-lagu anak. Yang kedua, yaitu mengenalkan macam-macam warna melalui multimedia dengan memutarkan film-film kartun anak. Yang ketiga, yaitu pengenalan juga bisa dapat berupa pengenalan perangkat keras, komputer atau hardware yang bisa dilihat dan dipegang langsung oleh anak yang dilengkapi dengan penjelasan fungsi dan masing-masing alat dengan cara langsung dipraktekkan. Nah, ada juga fungsi dan peran ICT dalam lingkup PIAUD. Yang pertama yaitu fungsi pembelajaran TIK atau teknologi informasi komunikasi pada anak usia dini. Untuk mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi dengan cara menyenangkan, kreatif, imajinatif dengan TIK sebagai sumber belajar seperti CD interaktif. Contohnya, belajar berhitung, membaca, mengenal warna, bentuk, lingkungan, hewan, tumbuhan, dan masih ada banyak lagi. Yang kedua, peran ICT dalam lingkup PIAUD. Nah,
Teknologi informasi komunikasi atau TIK sebagai sumber belajar. Dengan TIK, anak didik menggunakan berbagai sumber belajar. Manfaatnya ICT dan fungsinya ICT dalam pembelajaran PIAUD. Yang pertama adalah manfaat ICT dalam pembelajaran PIAUD. Manfaatnya sebagai alat bantu media dalam pembelajaran. Yang kedua adalah fungsi ICT dalam pembelajaran PIAUD. Fungsinya sebagai media alat bantu untuk melakukan kegiatan seperti pengelolaan dan pemindahan informasi. Media pembelajaran dalam ICT itu ada dua, yakni yang pertama media pembelajaran melalui media elektronik, dan yang kedua media pembelajaran melalui media internet. Media pembelajaran melalui elektronik yaitu disebut dengan e-learning. E-learning itu cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai media. Manfaat e-learning yang pertama, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antar siswa dan pengajar. Yang kedua, mempermudah pembaruan dan penyimpanan materi. Teori belajar dalam e-learning ada tiga. Yang pertama, behaviorisme. Yang kedua, konstruktivisme. Yang ketiga, kognitivisme. Behaviorisme menganggap bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati. Kognitivisme menganggap bahwa belajar merupakan proses internal yang melibatkan memori, motivasi, refleksi, dan metakognisi. Yang ketiga, konstruktivisme menganggap bahwa siswa membangun pengetahuannya dari pengalaman belajarnya sendiri. Kurangan e-learning. Yang pertama, kurangnya interaksi antar siswa dan guru. Yang kedua, mengabaikan objek akademik. Yang ketiga, proses belajar mengarah pada pelatihan bukan pendidikan. Kelebihan e-learning yang pertama, fasilitas belajar yang terstruktur dengan menggunakan internet. Yang kedua, siswa dapat mereview bahan ajar kapan dan di mana saja. Kedua, media pembelajaran melalui media internet. Pengertian internet. Internet adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan berbagai mesin, komputer, dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Manfaat internet sebagai media pembelajaran. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Yang kedua, memudahkan dalam mengakses ke sumber informasi. Yang ketiga, menyediakan berbagai sumber portal pembelajaran. Model pembelajaran internet ada tiga. Yang pertama, web course. Yang kedua, web-centric course. Yang ketiga, web-centric course. Internet sebagai media pembelajaran. Untuk apa internet sebagai media pembelajaran? Yakni yang pertama, sebagai browsing. Yang kedua, sebagai sumber bahan ajar. Yang ketiga, sebagai komunikasi. Kelebihan internet: informasi lebih cepat diperoleh. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Yang ketiga, tersedia pembelajaran jarak jauh. Kelemahan internet yakni 1. Kurangnya interaksi tatap muka. Yang kedua, motivasi belajar cenderung rendah. Yang ketiga, kurangnya penguasaan teknologi.